Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu pelajaran yang ketiga, hijrah ke Habasyah. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hijrah ke Habasyah. Setelah melihat dan merasakan ancaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy yang semakin kejam, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah. Pada tahun kelima setelah kenabian atau tahun ketujuh sebelum hijrah, terjadi peristiwa penting dalam sejarah Islam. Pada saat itu, banyak kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, mendapat siksaan dari kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW prihatin atas ancaman, siksaan, dan kekejaman yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap pengikutnya. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk menyelamatkan diri dan akidahnya untuk hijrah ke Habasyah atau sekarang yang lebih dikenal dengan Ethiopia. A. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan sahabat hijrah ke Habasyah. Negeri yang menjadi tujuan kaum muslimin untuk pertama kali hijrah adalah kota Habasyah. Kota Habasyah adalah sebuah kerajaan di daratan benua Afrika. Mereka hijrah ke negeri itu atas saran dan perintah Nabi Muhammad SAW. Sebab utama Rasulullah SAW menyarankan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah adalah kekejaman yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Pada mulanya, penindasan kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam yang terjadi sampai pada akhir tahun keempat dari kenabian adalah tidak seberapa. Namun semakin bertambahnya waktu hari demi hari, bahkan bulan demi bulan, penindasan itu berubah menjadi lebih kejam dan mengkhawatirkan, terutama pada pertengahan tahun kelima kenabian. Rasulullah SAW pun mulai menyadari bahwa Mekah bukan lagi tempat yang baik untuk menyiarkan Islam dan memaksa mereka untuk memikirkan siasat agar dapat lolos dari siksaan-siksaan tersebut. Dalam kondisi seperti inilah turun surah Az-Zumar ayat 1-10 yang mengisyaratkan perlunya berhijrah dan menggambarkan bahwa bumi Allah tidaklah sempit, yaitu dalam firman-Nya yang artinya orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Rasulullah SAW telah mengetahui bahwa di suatu negeri bernama Habasyah ada seorang raja yang adil bernama Asimah An-Najasyi. Tidak seorang pun yang berada di sisinya terzalimi. Oleh karena itu, beliau memerintahkan kaum muslimin agar berhijrah ke sana guna menyelamatkan agama mereka dari fitnah. B. Hijrah ke Habasyah yang pertama. Tepatnya pada bulan Rajab pada tahun kelima setelah kenabian, beberapa orang sahabat melakukan hijrah untuk yang pertama kali ke Habasyah. Para sahabat itu terdiri atas 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dari kaum laki-laki yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Abu Hufaizah bin Uqbah, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah bin Abdul Aswad, Utsman bin Ma'zun, Amir bin Rabi'ah, Suhail bin Baidha, dan Abu Sibrah bin Abi Ruhmi al-Amiri. Namun ada beberapa ahli sejarah yang berpendapat ada 11 atau 12 orang laki-laki yang mengikuti hijrah ke Habasyah pertama. Adapun dari kelompok wanita yaitu Ruqayyah binti Rasulullah SAW, Sahlah binti Sahal istri Abu Huzaifah, Ummu Salamah binti Abi Umayyah istri Abu Salamah, Lailah binti Abi Hasmah istri Amir bin Rabi'ah. Perintah Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Habasyah ditujukan kepada para pengikutnya yang bersedia. Kaum muslimin yang hijrah berangkat dari kota Mekah dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh kaum musyrikin. Mereka berangkat satu persatu atau berdua dengan istri agar perjalanan mereka tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Dengan mengendap-endap di tengah malam, mereka pergi menuju pinggir pantai agar tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy.
Secara kebetulan mereka tiba di pelabuhan Syaibah. Ada 2 kapal yang akan bertolak menuju ke Habasyah. Mereka berlayar mengarungi ganasnya ombak Laut Merah menuju ke Habasyah. Akhirnya mereka tiba di negeri Habasyah dengan aman dan selamat. Mereka tinggal dengan aman dan sejahtera. Mereka disambut dengan penuh keramahan dan persahabatan. Inilah kali pertama ajaran Islam tiba di bumi Afrika. Raja Habasyah lalu menempatkan mereka di Nagas yang terletak di sebelah utara Provinsi Tigray. Wilayah itu lalu menjadi pusat penyebaran Islam di Ethiopia yang masuk dalam bagian Afrika Timur. Setelah mengarungi ganasnya gelombang Laut Merah, para sahabat Rasulullah itu akhirnya berlabuh di negeri yang kala itu dipimpin seorang raja yang bernama Najasyi. Orang Arab menyebutnya Asama ibnu Abjar. Setelah kurang lebih 3 bulan lamanya, kaum muslimin menetap di Habasyah. Mereka kemudian kembali pulang ke Mekah karena mendengar kabar bahwa kaum musyrikin Quraisy yang selalu menyiksa dan menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad telah takluk dan mengikuti seruan Nabi. Tetapi berita itu sesungguhnya adalah berita bohong yang direkayas oleh kaum kafir Quraisy. Selain itu, mereka pulang ke Mekah karena mereka kurang mengerti bahasa penduduk Habasyah sehingga mereka tidak dapat bergaul dengan penduduk Habasyah. Setelah mereka sampai di kota Mekah, mereka baru sadar bahwa kaum musyrikin Quraisy masih menguasai kota Mekah dan kekejaman mereka terhadap kaum muslimin semakin bertambah besar. C. Kisah sujudnya kaum musyrikin dan kembalinya kaum muslimin yang berhijrah. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Rasulullah SAW pergi ke Masjidil Haram. Ketika itu, ada banyak kaum Quraisy tengah berada di sana. Terlihat para pemuka dan tokoh-tokoh mereka. Nabi SAW kemudian berdiri di tengah mereka sembari melantunkan surah An-Najm tanpa sepengetahuan mereka. Orang-orang kafir tersebut sebelumnya tidak pernah mendengarkan secara langsung kalamullah. Karena program yang mereka lancarkan secara kontinu adalah melakukan apa yang telah saling diingatkan oleh sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, yang bunyinya sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, dan orang-orang yang kafir berkata, "Janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka." Ketika lantunan surah tersebut menyergap mereka secara tiba-tiba dan kalam ilahi yang demikian indah menawan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata akan keagungan dan keindahannya, mengetuk telinga mereka sehingga mereka seakan mengesampingkan semua yang tengah dilakukan dan masing-masing terkonsentrasi untuk mendengarkannya sehingga tidak ada yang terlintas di hatinya selain lantunan itu. Lalu sampailah beliau pada akhir surah ini. Kutukan yang membawa hati seakan terbang melayang. Beliau membaca firman-Nya, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Kemudian beliau sujud. Melihat pemandangan itu, tidak seorang pun dari mereka yang dapat menahan dirinya untuk tidak sujud sehingga mereka pun sujud bersama beliau. Sebenarnya keindahan ayat-ayat Al-Quran telah meluluh lantahkan kebatuan yang meliputi jiwa-jiwa kaum takabur dan suka mengejek. Mereka semua tidak sanggup menahannya, bahkan jatuh bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kaum kafir Quraisy linglung dan tidak tahu harus berbuat apa, manakala keagungan kalamullah telah memelintir kendali yang selama ini mereka pegang, sehingga membuat mereka melakukan sesuatu yang selama ini justru dengan susah payah berusaha mereka hapus dan lenyapkan. Kejadian tersebut mendapatkan kecaman dari teman-teman mereka yang tidak sempat hadir ketika itu. Dengan begitu, mereka merasa inilah kesempatan bagi mereka untuk mendustakan Rasulullah SAW dan mencemarkan nama baiknya dengan membalikkan fakta yang sebenarnya dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammadlah yang berbuat demikian terhadap berhala mereka. Isu bohong ini mereka gembar-gemborkan agar dapat menjadi alasan sujud mereka bersama Nabi SAW ketika itu. Tentunya respon semacam ini tidak begitu mengherankan sekali, sebab sumbernya adalah dari orang yang selama ini pekerjaannya suka mengarang-arang dusta serta menghembuskan isu. Berita tersebut sampai ke telinga kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah, akan tetapi versi beritanya sangat kontras dengan realita yang sebenarnya, yang sampai kepada mereka bahwa kaum Quraisy telah masuk Islam. Oleh karena itu, mereka pun kembali ke Mekah pada bulan Syawal di tahun yang sama. Namun ketika mereka berada di tempat yang tidak berapa jauh dari Mekah, mereka akhirnya mengetahui duduk persoalannya. Sebagian dari mereka ada yang kembali lagi ke Habasyah, sedangkan sebagian yang lain ada yang memasuki Mekah secara diam-diam atau berlindung di bawah suaka seseorang dari suku Quraisy. Kemudian D. Hijrah ke Habasyah yang kedua. Sekembalinya para sahabat dari hijrah pertama dari Habasyah, siksaan dan penindasan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin kembali semakin menjadi-jadi. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan para sahabat untuk hijrah yang kedua kalinya ke Habasyah. Hijrah kali ini lebih sulit dari hijrah yang pertama, sebab orang-orang kafir Quraisy semakin meningkatkan kewaspadaannya untuk menggagalkan usaha kaum muslimin untuk hijrah.
Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan jalan bagi kaum muslimin untuk pergi ke Habasyah sebelum kaum kafir Quraisy mengetahuinya. Hijrah yang kedua kalinya ini berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Ketika kaum musyrikin Quraisy mendengar bahwa kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat dan Raja Najasyi, mereka kaum kafir Quraisy sangat meradang dan marah. Kaum kafir Quraisy sangat khawatir apabila kaum muslimin di Habasyah menyusun kekuatan dengan perlindungan Raja Najasyi. Kaum kafir Quraisy kemudian mengutus dua tokoh Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Kedua tokoh itu adalah Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Mereka membawa berbagai macam hadiah. Mereka memberikan hadiah kepada uskup-uskup untuk mendapat dukungan. Akan tetapi usaha mereka sia-sia karena raja telah menerima kedatangan kaum muslimin dengan tulus hati dan mendapat tempat yang aman di sisi Raja Najasyi. Ketika utusan kaum kafir Quraisy menyampaikan keberatan kepada raja tentang hijrahnya kaum muslimin dan memohon agar mereka dikembalikan ke Mekah, Raja Najasyi mempertimbangkan dengan cara mendengarkan keterangan kedua belah pihak. Dialog itu terjadi antara Raja Najasyi dan kaum muslimin diwakili Ja'far bin Abu Thalib dan dua utusan kafir Quraisy. Raja Najasyi bertanya, "Mengapa kamu memecah belah persatuan kaum kalian sendiri dengan mendirikan agama baru? Mengapa kalian tidak menganut agama nenek moyangmu saja atau masuk agama Nasrani lebih baik?" Ja'far menjawab, "Waktu kami masih hidup pada masa jahiliyah, kami menyembah berhala. Kami gemar makan bangkai, suka maksiat, memutus hubungan keluarga dengan tetangga. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kami seorang rasul yang dikenal nasabnya oleh bangsa Arab, kejujuran dan amanahnya. Nabi mengajarkan kami mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hak dan yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Juga mengajarkan kepada kami untuk meninggalkan semua kejahatan, jangan makan harta anak yatim, jangan makan riba, jangan berkata dusta, serta mengajarkan untuk berlaku amanah, berbuat baik dengan keluarga dan tetangga, dan haram membunuh sesama manusia. Kaum kami membenci dan memusuhi kami karena mengikuti ajaran dan agama Rasul kami. Kami disiksa agar kembali kepada kepercayaan yang sesat. Kami disiksa, ditekan, dan dianiaya, maka kami meninggalkan negeri kami dan datang ke negeri Tuhan untuk meminta perlindungan dari orang-orang yang zalim." Lanjut Ja'far bin Abi Thalib. Raja Najasyi mendengarkan penjelasan Ja'far bin Abi Thalib dengan penuh perhatian dan bertanya lagi, "Apakah nabimu mengajarkan firman-firman Tuhan?" Ja'far kemudian membaca surah Maryam. Mendengar isi surah Maryam itu, raja dan pengikutnya terpesona dan terkesima serta haru akan keindahan bunyi ayat itu, lalu menangis terisak-isak sampai jenggotnya basah oleh air matanya. Dua orang utusan kafir Quraisy itu lalu mengatakan kepada Raja Najasyi bahwa ajaran Islam menuduh yang tidak benar kepada Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi setelah mendengar penjelasan dari Ja'far tentang hormat mereka kepada Nabi Isa alaihi salam sesuai dengan ajaran Islam, maka yakinlah Raja Najasyi akan kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Raja Najasyi berkata, "Demi Allah, sesungguhnya ini yang dibawa oleh Isa alaihissalam, berbahagialah kamu dan siapa yang besertamu, dan aku mengakui bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Jika aku tidak dalam tugas kerajaan, tentu aku datang kepadanya hingga aku mencium terompahnya." Inilah bukti bahwa Raja Najasyi telah menyatakan keislamannya. Kedua utusan kaum kafir Quraisy tadi sangat kecewa dengan sikap Raja Najasyi, karena semua hasutan dan propaganda mereka tidak berguna sama sekali. Bahkan semua hadiah yang mereka bawa dikembalikan oleh Raja Najasyi. Akhirnya mereka berdua pun pulang ke Mekah dengan tangan hampa dan perasaan yang semakin kesal serta marah terhadap kaum muslimin yang telah mendapat perlindungan dari Raja Najasyi. Mahfuzat. Mansara 'alad darbi wasala. Barang siapa berjalan pada jalannya sampailah ia. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.